Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alladzi qad ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian sidang ta'lim Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali di dalam kajian rutin kita. Dan ini bagi saya di Sabtu pertama memulai lagi kajian setelah kita libur Idul Fitri. Pembahasan kita pada pagi hari ini, setelah saya berbincang dengan sebahagian dari pengurus DKM dalam tema kajian pagi ini, kita insya Allah mau memulai pembahasan dari kitab Tajrid Sahih Al-Bukhari atau ringkasan kitab Sahih Al-Bukhari, walaupun mungkin nanti tidak secara berurutan ketat satu persatu dari hadis, tetapi ada tema-tema yang belum terbahas dalam kajian-kajian yang lain. Pagi ini sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan beberapa poin pembahasan. Yang pertama adalah maudhu atau judul yang kita bahas dari bab pertama Mukhtasar Sahih Al-Bukhari atau Tajridus Sharih, ringkasan dari kitab Sahih Al-Bukhari ini, yaitu dari bab Kaifa Bad'il Wahyi, bagaimana permulaan turunnya wahyu. Jadi bab Bad'il Wahyi, permulaan turunnya wahyu. Namun sebelum itu kita ingin memperkenalkan dahulu secara ringkas tarjamah Al-Imam Al-Bukhari atau biografi singkat tentang Imam Al-Bukhari. Karena kita sudah sering mendengar hadis riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim dan lain sebagainya. Nah, karena kita ingin mempelajari kitab hadis Bukhari walaupun dari ringkasannya, maka paling tidak kita mengenal terlebih dahulu secara singkat biografi Imam Al-Bukhari. Pertama, mauluduhu wa nash'atuhu, kelahiran dan pertumbuhan masa kecil beliau. Begitu pula nama lengkap beliau. Nama lengkap Imam Bukhari ini adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi. Jadi namanya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Jadi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi
Nah, kakeknya yang terakhir dinasabkan kepada Bardizbah. Namanya nama Persia karena memang orang Persia. Dan kakek yang berapa itu? Yang ketiga ya dari Abu Abdillah ini, Imam Bukhari ini adalah waktu itu masih memeluk agama Majusi, agama Persia. Kakeknya itu karena memang belum tersentuh dengan Islam. Nah, baru tersentuh dengan Islam itu adalah putranya Bardizbah ini adalah yang bernama Al-Mughirah, yang menjadi datuknya atau kakeknya Imam Al-Bukhari yang di bawah dari Bardizbah. Jadi beliau namanya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi. Wa kana Bardizbah Parisian ala dini qaumihi. Jadi kakeknya ini Bardizbah ini bangsa Persia, pemeluk agama kaumnya, agama Majusi. Summa aslama waladuhu Al-Mughirah ala yadi Al-Yaman Al-Ju'fi wali Bukhara. Nah, jadi yang masuk Islam ini adalah putranya Bardizbah ini bernama Al-Mughirah. Ia masuk Islam dibimbing oleh gubernur Bukhara yang bernama Al-Yaman Al-Ju'fi. Nah, karena itulah nanti Imam Al-Bukhari karena lahir di wilayah Bukhara dinamai Al-Bukhari. Di Al-Bukhari itu nama tempat lahir. Disebut nasab makani. Jadi penisbatan ke tempat. Salah satu dari kebiasaan atau tradisi masyarakat Arab waktu itu dan masyarakat Timur Tengah umumnya itu menasabkan atau menghubungkan nama itu ke tempat. Jadi ada yang dihubungkan ke tempat, ada yang dihubungkan ke kabilah, ke suku, ada yang dihubungkan ke bangsa, ada yang dihubungkan bahkan ke madhab agama, madhab pemikiran, madhab akidah. Umpamanya dihubungkan ke tempat seperti Al-Bukhari, Ad-Dimashqi, itu artinya orang Bukhara, orang Damaskus gitu. Al-Makki, Al-Madani, orang Mekah, orang Madinah. Al-Bantani. Nah, jadi di kita juga ulama-ulama dahulu kalau mereka datang ke Arab untuk diketahui asal usulnya disebutkan. Seperti Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Nah, jadi Syekh Nawawi orang Banten yang lama mukim di Masjidil Haram dan menjadi salah seorang pengajar di Masjidil Haram. Ini termasuk ulama besar dari Indonesia yang diberi kepercayaan pengajar di Masjidil Haram. Itu Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Atau seperti orang Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari. Al-Makassari, orang Makassar. Seorang ulama besar dari Makassar, seorang sufi juga, dan seorang mufti di kerajaan Islam Banten. Jadi beliau orang Makassar tapi jadi mufti kerajaan Islam di Banten di masa Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau dari Mataram Sultan Agung, tapi kalau ke Sunda jadi Ageng. Sama-sama Agung. Sultan Agung, Sultan Ageng. Karena kalau bahasa Sunda Agung, Ageng. Maka Sultan Ageng Tirtayasa. Putranya itu adalah Sultan Haji. Nah, oleh Belanda diadu domba ini Sultan Ageng Tirtayasa ini dengan putranya Sultan Haji, jadi berperang. Nah, di masa Sultan Ageng Tirtayasa, seorang ulama dari Makassar
itu menetap di Banten dan dijadikan mufti, yaitu Syekh Yusuf Al-Maqassari, yang di masa Belanda beliau dengan Sultan Agung berjihad melawan penjajahan Belanda di Banten. Tetapi dengan kelicikannya Banten diadu dombalah ayahnya dengan putranya. Putranya disokong oleh Belanda, akhirnya ayahnya yang terdesak. Sehingga Syekh Yusuf Al-Maqassari dan Sultan Agung ditangkap oleh Belanda. Ditangkap konon di wilayah Cianjur. Melarikan diri dari kejar oleh pasukan Belanda, ditangkap dan dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Maka sampai wafatnya beliau dikubur di sana, tetapi kemudian jasadnya diminta setelah Indonesia merdeka ini dipindahkan ke Indonesia, ke Makassar. Nah, dengan hikmah beliau dibuang ke Afrika Selatan, jadi di Afrika Selatan banyak Muslim, bahkan ada perkampungan Jawa, perkampungan Indonesia. Nah, ini hikmahnya dari itu. Nah, beliau disebut Al-Maqassari, jadi orang mengenal, oh walaupun beliau mufti Banten, tapi beliau orang Makassar. Begitu pula dahulu di Mekah ada ulama besar dari Indonesia, dari Kalimantan, Syekh Khotib Asy-Syambasi, orang Sambas, atau Al-Sumatroni, orang Sumatera. Di Aceh ada ulama Syekh Nuruddin Ar-Raniri dari Raniri, Asingkili dari Singkil. Nah, jadi itu penasaban nama ke tempat untuk memudahkan orang mengenal dari mana asal usulnya. Dan itu sangat penting ternyata di belakang hari untuk para sejarawan menyelidiki dengan adanya nasab daerah itu. Ini Masya Allah. Jadi ulama-ulama dahulu di masa sebelum kemerdekaan banyak dinasabkan ke tempatnya, Al-Palembangi, orang Palembang, Al-Jawi, Syekh Dahlan Al-Jawi. Jadi banyak dinasabkan ke tempat. Begitu pula ada penasaban itu ke suku. Nah, kalau di masyarakat Arab penasaban ke suku seperti Al-Quraisy, orang Quraisy. Kemudian Al-Khajraji, orang Khajraj, Al-Ausi, Ad-Dausi. Nah, ini semuanya menuju kepada asal usul sukunya, suku Quraisy. Kenapa? Nah, karena di masa itu ada perbedaan kedudukan kehormatan. Kalau suku Quraisy itu lebih mulia, lebih diagungkan, sehingga kalau di belakangnya ada Al-Quraisy, ya ada penghormatan, kebanggaan. Begitu pula dinasabkan kepada upamanya kepada madhab agama, seperti madhabnya Maliki, maka di belakang namanya ada Al-Maliki. Kalau madhabnya Hambali, di belakangnya ada kalimat Al-Hambali, maksudnya dia bermadhab Hambali. Nah, seperti upamanya pensyarah kitab Bukhari ini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, beliau ini madhabnya Syafi'i, maka di belakang namanya Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang ulama besar yang bermadhab Syafi'i. Itu untuk menunjukkan identitas kemadhaban. Ini salah satu dari tradisi masyarakat di masa itu. Nah, sehingga memudahkan generasi sesudahnya untuk menyelidiki, mengkaji dari segi nasab tempat, nasab suku, kabilah, nasab paham keagamaan. Umpamanya kalau dia Mu'tazilah, Al-Mu'tazili. Kalau dia seorang Khawarij, Al-Khawariji, Khawarij. Asy-Syiah, Asy-Syi'i, Asy-Syi'i orang Syiah. Nah, jadi memudahkan orang mengenalinya. Kemudian wa kana maulidu Abi Abdillah Al-Bukhara yaumal Jum'ah ba'da salat li salasi asyrah lailah khalat min Syawal sanata arba wa tis'ina wa mi'ah. Jadi lahirnya Imam Al-Bukhari ini pada hari Jumat setelah salat Jumat. Jadi beliau dilahirkan oleh ibunya pada hari Jumat setelah salat Jumat tanggal 13 dari bulan Syawal
tahun 194, belum ada 1000 waktu itu, baru 100. Jadi arba watis'ina wa mi'ah, 194 hijrah. Nah, jadi tahun 194 hijrah. Kalau ke tahun Masehinya barangkali sekitar tahun 800-an. 800 Masehi. Yaitu lengkapnya al-muwafaqah lisanah samani mi'atin watis'i miladiyah. Watis'in miladiyah. Jadi kalau dihitung dengan kalender Masehi itu tahun 809 Masehi. Jadi 809 Masehi. Berarti kalau dihitung sekarang sudah 2018. Kalau dihitung dengan kalender Masehi udah 1437 Hijriah. Sudah 1300 tahun yang lalu. Nah, jadi ini kelahiran beliau. Berarti beliau hidup di akhir abad kedua memasuki abad ketiga Hijrah. Dan beliau wafatnya itu tahun 256 Hijrah. Di 256. Maka beliau berusia adalah 62 tahun. 62 tahun. Imam Al-Bukhari. Nah, beliau ini telah menjadi yatim ketika masih sangat kecil. Wa tuwfiya abuhu Ismail wa huwa sogirun panasya'a yatiman fi hujri ummihi. Ayah beliau yaitu Ismail, ayahnya Imam Al-Bukhari ini telah wafat ketika beliau masih kecil, sehingga beliau tumbuh sebagai anak yatim. Nah, maka oleh ibunya disekolahkan di Kutab. Kutab ini madrasah tingkat awal untuk belajar membaca, menulis, menghafal Quran. Nah, maka sama ibunya disekolahkan di Kutab. Kemudian beliau pada usia 10 tahun sudah menghotamkan Al-Quran. 10 tahun sudah menghotamkan Al-Quran dan telah membaca banyak buku-buku hadis. Bahkan kata Imam Bukhari, pengakuan beliau, "Falama ta'intu fi sitti asyrah sanah hafidtu kutuba Ibnil Mubarak wa Waqi." Pada usiaku 16 tahun, aku telah menghafal kitab-kitab Ibnul Mubarak dan kitab Imam Waqi. Nah, jadi ulama besar di masa tabi'in itu Abdullah Ibnul Mubarak dan Imam Waqi. Itu oleh Imam Bukhari telah dihafal. Kumpulan hadis-hadis yang ditulis oleh Ibnul Mubarak. Kemudian wa arabtu kalam haula'i yani ashabaroyi, dan beliau telah banyak menghafal buku-buku karangan dari Ahlu Ra'i, yaitu buku-buku tentang fikih yang dikarang dari madhab Hanafi. Summa kharajtu ma'ahi Ahmad wa Umi ila Makkah. Nah, kata Imam Bukhari, ketika usia 16 tahun itulah aku dengan ibuku dan saudaraku berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi usia 16 tahun dengan ibunya, dengan saudaranya berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi ketika ibunya dan saudaranya pulang, wa aqamal Bukhari bi Makkah li talabil hadis. Imam Bukhari menetap di Mekah untuk belajar hadis. Nah, jadi dari usia 16 beliau sudah meninggalkan kampung halamannya di Bukhara. Mungkin sekarang ini masuk wilayah Uni Soviet. Kalau Sovietnya udah tidak ada sekarang, wilayah daerah Tashkent ya. Sekarang kubur itu di Tashkent, daerah apa ya? Tajikistan. Dahulu di bawah kekuasaan Uni Soviet. Nah, maka beliau menetap di Mekah untuk menuntut ilmu. Kemudian kata beliau, walama ta'intu fi samani asyrah sanah sonabtu kitab qadaya sahabah wa tabi'in wa aqawilihim. Pada usia
18 tahun, kata Imam Bukhari, aku mulai menuliskan keputusan-keputusan sahabat, pendapat-pendapat tabi'in, dan pendapat-pendapat mereka. Wasonabtu tarikh al-kabir, dan aku menuliskan sejarah besar, at-tarikhul kabir. Jadi beliau mencatat nama-nama sahabat, pendapat-pendapatnya, nama-nama tabi'in, pendapat-pendapatnya. Diberi nama oleh beliau at-tarikhul kabir, sejarah besar. Nah, sampai sekarang masih ada kitabnya ini. Idza ka'inda qabrin nabi pilayalil mukmirah. Waktu itu aku menulisnya di samping kuburan Nabi SAW, di malam-malam purnama. Nah, jadi beliau menulis kitab tarikh besarnya ini, Tarikhul Kabir, itu di samping makam Nabi SAW. Berarti beliau melaksanakan penulisan kitabnya itu ada di Masjid Nabawi. Berarti beliau telah hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa qala ismun fitarih illa walahu indi qissah illa anni karihu tawilal kitab. Dan tidak ada satu nama pun dalam sejarah melainkan aku mempunyai kisah, mempunyai riwayat hidupnya, kata Imam Bukhari. Tetapi aku tidak menuliskan semuanya karena takut terlalu tebal kitabnya, kata beliau. Nah, jadi betapa dalamnya pengetahuan Imam Bukhari tentang sejarah para sahabat, para tabi'in, dan sejarah orang-orang yang penting hidup di zaman sebelum beliau. Wa kana awwalu simaihi sanata khamsin wa mi'atain, dan beliau mulai mempelajari mendengarkan hadis-hadis Nabi dari mulai tahun 205. Mi'atain, khamsa wa mi'atain, 5 dan 205. Summa rohala sanata asyar wa mi'atain bada'an sami'al kasir bi baladihi min sadati waqtihi. Maka setelah itulah beliau banyak mengembara. Setelah beliau menunaikan ibadah haji, kemudian ke Madinah, beliau mulai menggembara ke berbagai negeri-negeri muslim yang di situ berkumpul para ulama. Dari mulai ke Balkha, Marwa, Naisabur, Roy, Baghdad, Basroh, Kupah, Makkah, Madinah, Wasit, Mesir, Damaskus. Kemudian Askolan, kemudian ke Himso, ke Homs, daerah Suriah sekarang. Kemudian beliau menerima dari para ulama di masa beliau itu lebih daripada ala khamsata asyara alfa hadisin. Beliau menerima lebih daripada 15.000 hadis dari para ulama di masa itu. Bahkan di akhir pengembaraan Imam Bukhari itu, beliau menghimpun lebih dari 600.000 hadis. Jadi beliau menghimpun lebih dari 600.000 hadis. Dari 600.000 hadis itu, kata beliau, dipisahkan, maka aku kumpulkan hanya 200.000 hadis yang sahih. Dari 200.000 hadis sahih itu beliau kumpulkan lagi, diseleksi lagi, hanya sekitar 7.000 saja yang disimpan di dalam sahihnya Al-Bukhari. Nah, ini pertualangan Imam Al-Bukhari di dalam menuntut ilmu. Dan kemudian di akhir hayatnya, setelah beliau selesai mengembara menuntut ilmu, kembali beliau ke Bukhara. Kemudian beliau ke Naisabur, kemudian beliau ke Samarkand sampai akhirnya wafat di Samarkand, di Tasken sekarang ini. Nah, beliau wafat pada tahun 256 Hijrah. 256 Hijrah itu pas malam Idul Fitri wafatnya itu. Nah, ini sedikit tentang tarjamah atau biografi singkat Imam Al-Bukhari. Secara lengkap
biografi Imam Al-Bukhari ini telah ditulis banyak oleh para ulama dalam berbagai kitab dengan detil sekali, bahkan sangat rinci bagaimana kecerdasan beliau, kekuatan hafalan. Jadi salah satu karunia yang Allah berikan kepada Imam Bukhari ini adalah kekuatan hafalannya yang amat dahsyat. Sehingga pernah beliau diuji oleh 10 ulama hadis di Baghdad, di mana masing-masing ulama hadis ini menyampaikan puluhan hadis dengan sanad-sanadnya dan susunannya itu diacak. Jadi sanad dari si fulan itu dipindahkan kepada si fulan yang bukan sanadnya. Kemudian dibacakan hadis yang bukan dari sanad tersebut. Umpamanya hadis itu harusnya dari Abu Hurairah, dikatakan dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar dikatakan dari Aisyah. Semuanya oleh Imam Bukhari diluruskan. Oh, ini salah, bukan begitu. Dibacakan oleh beliau sanadnya dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Rasulullah. Nah, sehingga melahirkan kekaguman yang luar biasa di kalangan para ulama di masa itu. Sehingga semuanya mengakui akan keluasan ilmunya dan kekuatan hafalannya sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian daripada karunia Allah yang diberikan kepada umat Islam sehingga hadis Nabi terpelihara, dan itu salah satu dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad, di mana dari umatnya adalah lahir orang-orang yang menjaga kesucian Quran dan keotentikan hadis. Nah, kalau kesucian Al-Quran telah terpelihara semenjak masa Khulafaur Rasyidin, di masa Abu Bakar dan Umar telah dihimpun Quran, dan di masa Utsman bin Affan telah disalin dengan lengkap, kemudian dijadikan pegangan seluruh negeri muslim yang telah berada di bawah kekuasaan Islam. Jadi masih hidup para sahabat Nabi, Quran sudah dibukukan dengan sempurna. Nah, setelah itu baru hadis-hadis Nabi Allah lahirkan di tengah umat ini orang-orang yang mempunyai kekuatan ingatan dan hafalan dan ketelatenan yang luar biasa. Imam Bukhari ini mengumpulkan hadis Nabi 16 tahun dari usianya. Dihabiskan 16 tahun hanya untuk mengumpulkan hadis, berkeliling dari satu negeri ke negeri yang lain. Setelah selesai baru beliau catatkan hadis itu dijadikan kitab. Nah, ini para jamaah sekalian, sekelumit dari riwayat hidup atau tarjamah Imam Al-Bukhari. Kemudian kita akan membahas permulaan dari kitab Tadriz Al-Bukhari ini, yaitu tentang bab Bad'il Wahyi, bab tentang permulaan turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Dan hadis ini dimulai dengan hadis yaitu innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niat. Nah, kita tidak akan membahas hadis itu karena hadis itu sebagai muqaddimah telah banyak dibahas di kitab-kitab hadis yang lain, termasuk di dalam Riyadhus Shalihin, kemudian di dalam Arba'in Nawawi. Itu semuanya diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat, karena memang segala sesuatu dimulai dari niat. Nah, kita akan mulai dari hadis yang kedua para jamaah sekalian, yaitu hadis an Aisyata ummil mukminin radhiyallahu anha anal Haris bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu. Jadi kata Aisyah, suatu saat Al Haris bin Hisham, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu, wahai Rasulullah, bagaimanakah wahyu datang kepada engkau? Faqala Rasulullah sallam, ahyanan ya'tini misla salatil jaros. Wahyu itu terkadang turun kepadaku seperti gemerincingnya al-jaros, lonceng. Seperti lonceng bergemerincing yang sangat keras. Nah, itu terkadang begitu, sabda Rasulullah. Wa huwa asyaduhu alayya fayubsama anni, dan itu yang amat berat
aku rasakan. Setelah aku pahami, lalu suara gemerincing itu berhenti. Wa qad wa'aitu anhu ma qala, dan aku telah menghafal apa yang terdapat dalam suara gemerincing itu dari perkataan malaikat. Wa ahyanan yatamassalu liyal malaku rajulan. Terkadang juga wahyu datang kepadaku dengan malaikat menjelma seperti seorang laki-laki. Jadi yatamassalu liyal malaku rajulan. Malaikat datang kepada Rasulullah menjelma seperti manusia. Payukallimuni, lalu mengajak bicara. Nah, ini seperti malaikat Jibril datang ke Masjid Nabi, lalu menjelma seperti seorang laki-laki yang asing. Lalu dia mengajak bicara kepada Rasulullah, menanyakan mal iman, mal Islam, mal ihsan, wa ma asratus sa'ah. Fa'ima yaqulu, maka aku menghafal, memahami apa yang dikatakan malaikat itu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihil wahyu fil yaumi syadidil bardi fayabsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Kata Aisyah, sungguh aku melihat suatu saat wahyu turun kepada Rasulullah pada hari yang amat dingin, fil yaumi syadidil barad. Jadi di hari yang amat dingin. Lalu wahyu itu didiktekan kepada Rasulullah. Rasulullah menghafalnya, memahaminya, dan sungguh kata Aisyah, dahi Rasulullah sampai mengucur dengan keringat. Jadi bisa dibayangkan oleh kita di musim yang sangat dingin gitu. Lalu wahyu diturunkan kepada Rasulullah, itu Rasulullah sampai berkeringat. Ini menunjukkan wahyu itu tidaklah mudah, tidaklah gampang untuk dipahami oleh Rasulullah SAW, untuk diterima. Nah, kenapa demikian? Ya, para jamaah sekalian, menerima wahyu itu Rasulullah berarti sedang berinteraksi dengan alam gaib, yaitu dengan malaikat. Nah, manusia ini kan hidup di alam fisik, alam materi, jasad. Untuk ia bisa masuk ke alam ruh, ke alam gaib, tentu membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat luar biasa, yaitu daya konsentrasi jiwa yang sangat kuat. Maka hanya orang-orang yang diberikan kekuatan jiwa oleh Allah Ta'ala bisa berinteraksi dengan alam gaib. Sebab itu, walaupun malaikat naik turun menjumpai Rasulullah, tidak semua sahabat mengetahui. Hanya kalau malaikat itu menjelma menjadi manusia biasa baru bisa dilihat. Tetapi Rasulullah bisa berkomunikasi dengan alam gaib. Nah, berkomunikasi dengan alam gaib itu berkomunikasi secara ruh, secara jiwa. Karena itulah, maka menerima wahyu bagi Rasul itu suatu yang amat berat dirasakan beliau. Sehingga kata Aisyah, di musim dingin sekalipun itu adalah beliau berkeringat. Nah, berat dalam penerimaannya, tetapi itu membahagiakan jiwa Rasul. Maka tidak ada kebahagiaan bagi Rasul melainkan ketika beliau telah datang malaikat menurunkan wahyu. Jadi walaupun berat proses penerimaannya, tetapi itu menjadi kebahagiaan bagi jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud atau yang diartikan dengan wahyu di dalam Al-Quran. Jadi apa arti dan maksud dari wahyu itu? Para jamaah sekalian, kalimat wahyu di dalam Al-Quran Karim itu secara bahasa itu artinya adalah al-isyarah as-sari'ah, isyarat yang cepat, atau at-ta'lim al-khofiyah, pengajaran yang sifatnya tersembunyi. Jadi mengajarkan sesuatu dengan sembunyi, mengajarkan sesuatu dengan isyarat yang cepat, itu disebutnya adalah al-wahyu. Maka wahyu, kalau bahasa kitanya secara sederhana namanya bisikan, inspirasi, itu cara bahasa. Nah, bisikan itu bukan lewat telinga, tetapi lewat hati.
Karena itu kalau kita baca dalam Al-Quran, kalimat wahyu dalam arti bahasa, ada dalam arti positif, ada arti negatif. Ada arti wahyu kepada binatang, kepada manusia, kepada malaikat. Nah, bahkan ada wahyu yang dinisbatkan kepada syaitan. Jadi wahyu syaitonia. Kita akan melihat dalam beberapa ayat. Pertama, Bapak Ibu bisa lihat di dalam surah ke-28 atau surah Al-Qasas ya, ayat yang ke-7. Nah, kita untuk melihat, sama-sama dilihat di dalam Al-Quran untuk mengetahui makna-makna wahyu ya, arti-arti wahyu di dalam Al-Quran. Silakan kita lihat surah Al-Qasas ayat yang ke-7. Ketemu nggak, Bu? Nah, di situ ada kan surah 28 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yami wa la takhafi wa la tahzani. Inna raduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Nah, di situ kalimat wahyunya mana kalimat wahyunya? Yaitu wa auhayna. Firman Allah, kami wahyukan kepada siapa? Ila ummi Musa, kepada ibunya Nabi Musa. An ardi'ihi, hendaklah engkau susui putramu itu. Fa idza hibti, tapi kalau engkau takut, alaihi kepadanya, fa'alqihi fil yami, maka lemparkanlah ia fil yami, ke laut, ke sungai. Wala takhafi wala tahzani, tapi engkau jangan takut, jangan sedih. Inna raduhu ilaik, aku akan kembalikan lagi kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan jadikan Musa itu salah seorang dari utusan. Nah, kalimat wahyu yang Allah turunkan kepada ibu Musa, wahyu apa di sini maksudnya? Padahal ibunya Nabi Musa bukan rasul, bukan nabi. Jadi kami wahyukan kepada ibunya Musa. Maka para ulama menafsirkan wahyu di sini adalah al-ilhamul fitri lil insan, yaitu bisikan naluri. Bisikan naluri dalam fitrah. Kami wahyukan kepada ibu Musa, jagalah anakmu, susui dengan baik. Kalau kamu takut ketangkep oleh Fir'aun, menyamar saja anakmu itu, hanyutkan ke sungai. Nah, jadi ibunya Nabi Musa punya ide, punya gagasan untuk menyelamatkan putranya dari kejaran Fir'aun dengan cara putranya dibawa ke hutan, ke hulu sungai Nil. Lalu dibuatkan tabut. Tabut itu keranda, dari akar-akaran disimpanlah Nabi Musa itu di dalam tabut itu, dihanyutkan. Dari mana ibunya Nabi Musa punya gagasan ini, punya ide ini? Itu oleh Al-Quran dikatakan wa auhayna ila ummi Musa, itu wahyu dari Allah. Tapi wahyunya di sini bukan wahyu syariat, bukan wahyu dalam pengertian Allah turunkan malaikat membisikkan, bukan, tapi ilhamkan kepada hatinya, punya gagasan yang baik. Karena waktu itu Fir'aun menerapkan kebijakan setiap anak Israel yang lahir dihukum mati. Nah, maka ibunya nyari siasat gimana caranya supaya putranya tidak kena hukuman ini. Maka satu-satunya cara harus dilepaskan dari beliau supaya tidak ada yang tahu bahwa itu keturunan Israel. Nah, maka Allah memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa, punya gagasan yang aneh, yaitu dibuang putranya itu, dihanyutkan, dan hanyutnya itu masuk ke mana? Masuk ke tempat pemandian putri-putrinya Fir'aun, istri-istrinya Fir'aun. Nah, maka Allah berjanji, nanti kami balikan lagi kepadamu. Nah, dan ternyata itu terjadi. Nah, ini wahyu dalam arti al-ilhamul fitri lil insan, yaitu bisikan naluri, ide gagasan yang baik
Itu sebutnya wahyu juga itu. Disebutnya secara bahasa. Kemudian yang kedua, wahyu dalam pengertian al-ilham al-ghorizi lil hayawan, yaitu bisikan naluri pada hewan. Nah, bisa dilihat di dalam surah 16, Ibu sekalian, surah ke-16, surah An-Nahl, ayat yang ke-68. Ayat yang ke-68. Nah, ini berkaitan dengan wahyu, artinya ilham ghorizi lil hayawan. Sudah ketemu? An-Nahl ayat 68. Di situ firman Allah tabaraka wa taala, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutaw wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Summa kuli min kulis samarat pasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatal liqaumin yatafakkarun. Nah, di ayat ini kalimat wahyunya mana Bapak Ibu? Yaitu wa auha rabbuka, Tuhanmu mewahyukan ila nahli kepada lebah. Nah, jadi kalau setiap yang nerima wahyu itu nabi, berarti di antara lebah ada yang jadi nabi, kan gitu. Firman Allah, Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Apa wahyunya itu? Anit takhidi minal jibali buyutan. Hendaklah engkau menjadikan rumahmu itu di gunung-gunung. Kemudian wa minasyajari wa mimma yarisun, dan dari pepohonan ataupun dari bangunan-bangunan yang dibuat manusia. Nah, jadi Allah wahyukan kepada lebah cara membuat rumah. Bagaimana cara membuat rumah itu? Firman Allah, ambil oleh kamu, mau di gunung, mau di pepohonan, mau di bangunan-bangunan. Nah, sebab itu kita lihat lebah itu ada lebah gunung yang bersarang di bukit. Dia masuk ke tebing-tebing, ada yang di dahan-dahan pohon, ada yang di bangunan-bangunan. Itu disebut wahyu Allah kepada lebah. Nah, maka wahyu di sini maksudnya bukan wahyu syariat. Karena lebah tidak punya syariat. Lebah tidak jadi nabi. Tapi wahyu di sini maksudnya adalah ilham yang bersifat naluriah binatang. Di mana Allah mengajari kepada lebah itu cara membuat rumah yang sangat unik. Nah, maka sekarang ini para ilmuwan banyak mempelajari kerangka atau desain bangunan itu dari cara lebah. Salah satu keajaiban lebah itu kan membuat rumahnya itu kotak persegi 6. Nah, kenapa tidak bulat 3 segi 4? Ternyata Allah Ta'ala telah mengajarkan lebah itu suatu ilmu yang amat luar biasa, yang manusia bisa mengambil pelajaran. Ternyata bentuk kotak yang sangat efisien itu adalah kotak bersegi 6. Sehingga ketika disusun kotak segi 6 itu tidak akan ada celah yang kosong. Coba aja buktikan Bapak Ibu. Kalau ada bulatan seperti bola dikumpulkan, itu maka akan banyak ruangan yang kosong. Begitu pula kalau segi 4, pasti akan ada ujungnya yang kosong. Ini baru satu aspek dari keajaiban yang Allah berikan pada lebah. Ini cara membuat rumah. Makanya firman Allah, enggak sembarangan tuh lebah bikin rumah itu. Wahyu Allah itu, jangan. Luar biasa. Bagaimana itu dia membuat? Lebah itu dahsyat sekali. Dia buat lubang itu, satu untuk telurnya, satu untuk cadangan makanan anaknya, itu madu. Maka di situ ada
telur, di situ ada madu madu terus berseling. Ini dahsyat sekali. Jadi ketika telurnya menetas, anaknya langsung menusukkan ininya, mulutnya itu ke dinding rumahnya, langsung disedot makanannya itu, madu itu jatah untuk anak-anaknya. Nah, tapi manusia diberi kewenangan oleh Allah, diambil oleh kita. Kasihan tuh anak-anak lebah. Dengan anak-anak diambil malah kan oleh kita. Nah, tetapi karena kita diberi izin oleh Allah jadi boleh kan gitu. Kalau nggak diberi izin nggak boleh. Diberi izin, kita yang menikmati madunya kan. Kita yang menikmati madunya. Kalau nggak beranak, nggak bertelur, dia nggak bakal ngambil madu karena nyiapin madu itu untuk anak-anaknya. Nah, jadi ratunya menyimpan telur di lubang-lubang itu berseling. Petugasnya ngambil madu disimpan di lubang yang sampingnya. Ini masya Allah. Nah, ini disebut dengan wahyu dari Allah kepada lebah. Maka kalimatnya wa'auha rabbuka ilanal. Kemudian summa kuli min kuli samarot, lalu makan oleh kamu dari tiap buah-buahan. Maksudnya adalah tiap bakal buah, karena kalau lebah itu tidak makan buahnya tapi makan dari bunganya, saripatinya itu menjelang jadi buah. Nah, kemudian pasluki subula robbikit dulula, tempuhlah oleh kamu jalan Tuhanmu yang mudah. Maka Allah beri kemudahan kepada lebah-lebah itu untuk menempuh jalan hidupnya. Yahruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu, maka keluarlah dari perutnya itu minuman yang beraneka ragam warnanya. Ada yang putih, merah, hitam. Bahkan rasanya juga ada yang pahit, manis, asam. Fihi syifa'ul linnas, di dalamnya adalah obat bagi manusia. Nah, inilah kekuasaan Allah Ta'ala. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Maka dalam peristiwa itu ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi dalam lebah itu dahsyat sekali. Makanya kenapa sampai diberikan nama Anhal. Segala aspeknya itu di dalamnya ada manifestasi wahyu Allah kepada binatang. Nah, jadi wahyu tidak selamanya mesti syariat. Tapi Allah mewahyukan pada binatang, manusia mengambil pelajaran dari binatang itu. Kemudian yang ketiga, makna wahyu yang ketiga. Tadi yang kedua makna wahyunya al-ilham al-ghorizi lil hayawan. Yaitu ilham naluriah kepada hewan. Sekarang yang ketiga yaitu al-isyarah as-sari'ah. Wahyu dalam pengertian isyarat yang cepat. Jadi bisikan hati yang selintas gitu. Atau isyarat dengan tubuh secara singkat. Itu juga sebutnya wahyu. Coba kita lihat di dalam surah 19 ayat yang ke-11. Jadi surah Maryam ayat yang ke-11. Ini pengertian wahyu secara bahasa. Sudah ketemu nggak Bapak Ibu? Iya, silakan kita lihat ayat itu. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiya. Fa kharaja, maka keluarlah dia. Siapa dia itu? Nabi Zakaria. Ala qaumihi, menemui kaumnya, minal mihrab, dari mihrab, keluar dari mihrab masjid. Fa auha ilaihim, lalu Nabi Zakaria mewahyukan kepada kaumnya. Nah, jadi sekarang yang beri wahyu siapa? Nabi Zakaria kepada kaumnya. Ansabbihu, hendaklah kalian bertasbih bukratan wa asyiya, di waktu pagi dan di waktu sore. Apa maksud memberi wahyu di sini? Asyara ila qaumihi, memberi pelajaran dengan isyarat ke kaumnya. Jadi memberi pelajaran dengan isyarat yang cepat itu bagian dari wahyu secara bahasa. Jadi al-isyarah as-syari'ah, memberikan isyarat, mengajar dengan isyarat yang cepat. Itu juga secara bahasa wahyu. Nah, kenapa Nabi Zakaria kok
mengajari kaumnya dengan isyarat gitu. Artinya bertasbih di waktu pagi dan sore. Karena Nabi Zakaria ini ketika diberitahu oleh Allah kamu akan punya anak. Nah, itu setengah percaya Nabi Zakaria ini. Bagaimana saya punya anak padahal saya udah lanjut usia. Lagi pula istri saya adalah mandul. Nah, maka ia memohon kepada Allah Ta'ala, wahai Allah, berikanlah kepadaku tandanya aku akan punya anak. Apa cirinya bahwa betul aku akan punya anak dan istriku akan hamil? Maka firman Allah, cirinya kamu tidak akan bisa ngomong 3 hari 3 malam. Kan gitu. Kalau kamu nggak percaya, aku akan buktikan kepadamu, kamu tidak bisa bicara atau 3 hari 3 malam gitu. Betul, setelah itu Nabi Zakaria nggak bisa bicara, nggak ada suara. Akhirnya kalau ngajar dengan isyarat. Nah, jadi di ayat sebelumnya, qala rabbij'al li ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasala yalin sawiya. Wahai Rabbku, tunjukkanlah bagiku tandanya, buktinya aku akan punya anak. Maka firman Allah, tandanya kamu tidak bisa ngomong kepada manusia 3 hari 3 malam secara sempurna. Maka akhirnya keluar ke kaumnya ngajarnya dengan isyarat. Nah, itu disebut dengan fa ala qaumihim al mihrab wa fa'auha ilaihim. Ia keluar dari mihrab dan mengajari dengan isyarat. Disebutnya wahyu secara bahasa. Nah, yang keempat, yang terakhir, makna wahyu di dalam Al-Qur'an. Wahyu dalam Al-Qur'an secara bahasa. Ini wahyu dalam pengertian negatif, yaitu waswasatus syaitan wa tazyinuhu. Wahyu dalam pengertian bisikan-bisikan setan. Nah, ini wahyu yang bahaya. Makanya banyak orang jadi ngaku nabi palsu. Nerima wahyu, benar wahyu dari mana? Dari setan, kan gitu. Dia ngaku-ngaku nerima wahyu. Kita katakan benar engkau nerima wahyu, tapi bukan dari Allah, dari setan wahyunya. Nah, kita lihat di dalam surah Al-An'am 112. Surah Al-An'am 112 atau surah yang ke-6. Di sini diterangkan tentang bagaimana syaitan itu memberikan wahyu kepada manusia dalam arti bisikan-bisikan dan inspirasi kejahatan. Firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Jadi Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika, maka demikianlah firman Allah Ta'ala, ja'alna, kami jadikan likulli nabiyyin, bagi tiap nabi itu aduan, ada musuh, syayatinal insi, setan-setan bangsa manusia, wal jinni, dan setan-setan bangsa jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qaul, mewahyukan sebahagian syaitan itu kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang indah, gururo, sebagai tipu daya. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, kalau Allah menghendaki, Tuhanmu menghendaki, mereka tidak akan mampu melakukan itu. Fadarhum, maka biarkanlah mereka, wa ma yaftarun, dan apa yang mereka ada-adakan, mereka buat-buat. Nah, jadi di ayat ini wahyu dalam makna yang sangat buruk, negatif, yaitu bisikan-bisikan syaitan yang sangat halus, seolah-olah itu baik, indah, menarik, dimasukkan ke dalam kolbu manusia. Lalu manusia menganggap itu sebagai ilham yang baik, sebagai inspirasi kebenaran, padahal dorongan keburukan. Nah, itu sebabnya kenapa Bapak Ibu sekalian, terkadang orang-orang jahat ya mempunyai ide gagasan yang cemerlang dalam berbuat jahat gitu. Coba sekarang saja Bapak Ibu sekalian,
polisi itu kewalahan itu menghadapi kreativitas dan inovasi para penjahat. Punya aja itu gagasan bagus itu. Dulu cara umpamanya ngedarin narkoba gitu. Caranya konvensional, tradisional dengan jajanan. Ketahuan, dibuat lagi cara yang baru. Sampai tidak terbayang oleh kita itu tiang-tiang beton di dalamnya narkoba. Bagaimana? Jadi buat cetakan tiang pancang beton, nah dirancang di dalamnya disimpan narkoba. Dan hanya bisa diambil itu kalau ketika tiang itu dipakai kan, dipotong. Jadi manusia itu mempunyai gagasan-gagasan yang cemerlang berbuat kejahatan. Dari mana tuh mereka punya inspirasi-inspirasi yang cemerlang dalam kejahatan itu kan? Ini wahyu dari syaitan. Pantesan gitu bisa punya gagasan baik. Nah, itulah sebabnya bukan dongeng, bukan mitos. Kalau ilmuwan jahat dari kalangan Yahudi, kalangan musyrikin, itu mereka berkolaborasi dengan syaitan mencari inspirasi-inspirasi kejahatan yang baru. Makanya banyak penemuan-penemuan spektakuler ya di tengah manusia ditemukannya orang-orang kafir. Karena dia sedang mencari cara untuk merusak manusia, menemukanlah gagasan-gagasannya dari bisikan syaitan. Maka penemuan-penemuan yang aneh dalam kehidupan manusia, nah itu ditujukan untuk kejahatan dan kerusakan, itu bagian daripada bisikan-bisikan syaitan. Maka disebut di ayat ini zuhrufal qaul. Jadi kata-kata yang indah, yang menawan, yang bagus, tapi isinya gururo. Isinya itu semuanya tipu daya untuk menyesatkan, untuk mengelabui manusia. Nah, inilah 4 makna wahyu secara bahasa di dalam Al-Quran. Jadi wahyu maknanya ilham al-fitri lil insan, jadi inspirasi naluri dari fitrah manusia yang Allah berikan ke dalam kolbu seseorang. Yang kedua adalah ilham al-ghorizi lil hayawan, yaitu inspirasi fitrah dari hewan. Kemudian al-isyarah as-sari'ah, ia berupa isyarat yang cepat. Dan yang keempat adalah bisikan-bisikan dari syaitan menghiasi hati manusia dalam kejahatan. Itu juga bagian daripada wahyu menurut bahasa. Nah, adapun wahyu menurut syariah, itu adalah pengajaran Allah yang khusus diturunkan kepada para nabi dan rasul, baik melalui perantaraan malaikat ataupun langsung tanpa melalui malaikat Allah mewahyukan kepadanya, ataupun melalui mimpi. Nah, nanti maka akan masuk ke pembahasan tentang kaifiyatu nuzulil wahyi, bagaimana tata cara wahyu turun kepada para nabi dan rasul. Tetapi karena waktu kita pagi hari ini, nah sebagai pengantar pembahasan kita dari Mukhtasar Sahih Al-Bukhari ini, ringkasan Sahih Al-Bukhari tentang bab kaifiyatin nuzulil wahyi atau kaifa badil wahyi, bab tentang bagaimana permulaan turunnya wahyu. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini tentang muqaddimah tarjamah Imam Al-Bukhari dan juga dari makna wahyu menurut Al-Qur'anul Karim. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, di akhir pembahasan kita, kajian kita pagi ini, kalau ada pertanyaan dari Bapak maupun Ibu, saya persilahkan. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Pertama mengenai madhab ya. Ada madhab Hambali, Maliki, Syafi'i. Ada lagi yang madhab Asy'ari. Mohon dijelaskan tentang Asy'ari yang pertama. Yang kedua masalah bisikan setan. Bisikan setan dengan bisikan nafsu itu bedanya di mana, Pak? Kadang-kadang pas
Di bulan Ramadan kan setan dibelenggu. Kadang masih ada bisian-bisian itu apakah setan pada apa nafsu ya? Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga masalah sholat Jumat ya. Kalau kita datang ke masjid lebih awal pertama itu kan nilai pahalanya seperti korban sapi unta ya. Beronta ya. Kedua sapi, ketiga kambing. Kalau kita samakan dengan sholat biasa, sholat lima waktu, sholat berjamaah. Kalau kita datang pertama sholat berjamaah, itu apakah pahalanya seperti yang di Jumat itu? Enggak jelaskan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan perbedaan penyebutan madhab-madhab. Ada madhab Asy-Syafi'i, itu maksudnya adalah ijtihad-ijtihad yang dibangun oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sehingga madhabnya disebut madhab Asy-Syafi'i. Kemudian madhab Maliki, yaitu Malik bin Anas Al-Madani. Beliau pendiri madhab Maliki yang tinggalnya di Madinah. Sedangkan madhab Hanafi, nah itu adalah di pusatnya di Kufah atau di Irak. Sedangkan madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, itu adalah di Baghdad. Nah, dalam Islam itu dikenal ada madhab-madhab. Madhab itu secara bahasa dahaba yadhabu, artinya pergi. Dahaba yadhabu. Umpamanya dahaba ila suq, pergi ke pasar. Dahaba ilal madrasah, pergi ke sekolah. Madhab itu artinya tempat pergi. Nah, tetapi itu kiasan. Pergi di sini bukan pergi jasad, tapi pergi pemikiran. Jadi, dahaba Syafi'i, pergi Imam Syafi'i, maksudnya berpendapat. Sehingga pendapat itu jadi rujukan orang. Nah, jadi disebutlah madhab. Tempat orang merujukkan pemikirannya, pahamnya, pendapatnya, disebut madhab. Nah, madhab dalam Islam itu banyak sekali. Ada madhahibul kalamiyah, itu madhab-madhab ilmu kalam. Atau juga madhahibul aqadiyah, madhab-madhab akidah. Madhab akidah ini artinya madhab yang berkaitan dengan akidah. Umpamanya dalam akidah ini ada madhab Syiah, madhab Sunni. Madhab di Sunni juga ada madhab Mu'tazilah, madhab Khawarij, madhab Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah. Nah, itu namanya madhab akidah. Apa perbedaannya itu madhab akidah itu? Kalau madhab akidah biasanya perbedaan pendapat dalam menafsirkan dan memahami salah satu dari unsur akidah. Umpamanya unsur akidah ini masalah mengimani Quran. Nah, ada masalah dalam mengimani Quran. Apakah Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Quran itu kan firman Allah. Nah, firman itu makhluk atau bukan makhluk? Itu diperdebatkan di kalangan para ahli akidah. Timbullah 2 madhab. Ada yang berpendapat Quran itu kan firman. Firman itu ucapan. Ya, ucapan itu makhluk. Ciptaan Allah, maka Quran ini makhluk. Yang lain berpendapat kalau ucapan itu bukan makhluk, maka nggak ada orang mengatakan bahwa Allah menciptakan ucapan, nggak ada. Ucapan mah ada juga, Allah berfirman. Ya, firman mah bukan makhluk, bukan ciptaan, karena tidak terpisah dari zatnya. Ciptaan itu harus terpisah dari zat. Inilah alam semesta, makhluk. Kita makhluk. Kalau Quran itu ia qadim, ia ajali sebagaimana zat Allah yang ajali. Ia tidak terpisah dari zatnya. Maka timbullah yang disebut dengan aliran yang menganggap Quran makhluk, itulah Mu'tazilah. Aliran yang berpendapat Quran bukan makhluk. Dia itu qadim. Ia tidak terkena sifat-sifat makhluk seperti hancur, binasa. Nggak bakal, Quran itu nggak bakal hancur, binasa. Quran yang makhluk itu Quran yang telah dituliskan menjadi mushaf, baru itu jadi makhluk.
karena dia bisa dibakar, bisa dihilangkan, dirobek. Tapi kalau Quran yang sesungguhnya, yang sejatinya dari firman Allah, dia abadi, dia bukan makhluk, dia qadim. Maka tidak boleh menyebut Quran itu makhluk. Inilah perdebatan di bidang akidah. Nah, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Quran itu bukan makhluk. Dia adalah qadim. Karena dia tidak terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat tidak terpisah dari zatnya. Nah, Quran itu sifat Allah. Maka perbedaan pendapat ini dahulu sampai meruncing di zaman Bani Abbasiyah, terutama di masa upamanya khalifah-khalifah yang bermadhab Mu'tazilah seperti Al-Mu'tasim. Sampai-sampai Imam Ahmad ini, nah, beliau dipenjarakan, dihukum gara-gara tidak mau mengatakan Quran itu makhluk. Ayo katakan Quran ini makhluk. Kata beliau nggak mau, karena Quran nggak pernah mengatakan makhluk. Quran ini kalamullah, itu aja kata Quran. Lalu beliau bacakan ayat yaitu fa'in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Jadi Quran itu kalamullah kata beliau. Aku nggak berani mengatakan Quran makhluk. Nah, ini disebut dengan madhab kalam, madhab ilmu kalam dalam masalah Quran. Lalu yang kedua, masalah akidah mengenai sifat-sifat Allah. Umpamanya Allah Ta'ala berfirman, yadullah, tangan Allah. Ainullah, mata Allah. Terjadi lagi di situ perdebatan madhab. Madhab yang mentakwilkan, madhab yang tidak mentakwilkan. Yang mentakwilkan berpendapat kalau Allah menyebutkan mata Allah, tangan Allah, itu kiasan. Maksudnya kalau mata itu ilmu pengetahuan. Pengetahuan Allah, ilmu Allah. Kalau tangan itu maksudnya kekuasaan. Nah, inilah madhabnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari, demikian pula Imam Al-Maturidi. Nah, maka disebutnya yang menakwilkan madhab Asy'ari gitu. Sedangkan madhab Alul Hadis, para ulama Alul Hadis dan Ahlus Sunnah yang lain tidak menakwilkan. Ya tetap saja tangan Allah, mata Allah. Cuma tentu beda hakikatnya. Maka kita tidak boleh menakwilkan mata dengan pengetahuan, tangan dengan kekuasaan. Tetap saja itu tangan Allah, tapi tidak boleh kita meyakini, mentakwilkan mata Allah seperti mata makhluk, tangan Allah seperti tangan makhluk. Jadi hanya sama katanya, beda dalam maknanya. Maka tidak boleh mentawilkan. Ini pun terjadi perbedaan pemahaman. Disebutlah itu madhab akidah atau madhab kalamiyah. Timbullah Asy'ariyah dan madhab Alul Hadis. Nah, ini madhab bidang akidah, bidang ilmu kalam. Kemudian juga termasuk dalam masalah akidah ini masalah qadar, takdir. Apakah manusia ini punya usaha apa tidak? Kan gitu. Apakah takdir Allah itu mengikat pada manusia dan manusia tidak punya kesempatan untuk merubahnya, untuk berikhtiar? Ataukah sebaliknya, usaha manusia diikuti oleh takdir Allah? Jadi usaha dulu atau takdir dulu? Nah, itu. Karena dalam Al-Quran terkadang disebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak bakal merubah keadaan suatu kaum kecuali kalau kaum itu merubah dirinya sendiri. Nah, berarti Allah mengikuti apa yang dikehendaki manusia, baru Allah rubah. Sedangkan di banyak ayat sebaliknya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah memberi petunjuk siapa yang dikehendaki, menyesatkan siapa yang dikehendaki. Lalu wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu. Timbullah dua madhab
dalam masalah qadar. Yang menolak adanya takdir mengikat pada manusia, memaksa manusia, maka mengingkari iman pada takdir, pada qada dan qadar. Inilah madhab qadariyah Mu'tazilah. Jadi ini madhab akidah, bukan madhab fikih. Sedangkan sebaliknya dari qadariyah jabariyah berpendapat manusia nggak punya ikhtiar, nggak punya kemampuan untuk berusaha. Segala sesuatu ditetapkan oleh Allah. Manusia itu laksana wayang, tergantung dalangnya mau diapain. Gitu kan. Jadi tidak punya ikhtiar. Karena itu kata mereka, iman dan kafir itu sama saja kehendak Allah. Jadi kita beriman karena dikehendaki Allah. Jadi orang beriman, maka tidak ada kemuliaan dalam iman, karena itu kehendak Allah. Orang kafir juga tidak boleh dihinakan karena kekafirannya. Dia kafir juga karena Allah. Nah, timbullah ini namanya madhab apa? Jabariyah. Madhab Jabariyah. Jadi makhluk itu tidak punya hak usaha, hak ikhtiar. Maka dalam Jabariyah ini tidak boleh menentang penguasa yang jolim karena dia jolim karena Allah. Gitu. Tidak boleh mencegah kemunkaran karena munkar juga kehendak Allah. Gitu. Nah, ini bahaya. Jadi timbul nanti jadi fatalisme, paham fatal, menyerahkan semuanya hanya kepada Allah Ta'ala. Itu mereka itu. Jadi tidak boleh mengkritik orang yang maksiat, mengkritik penguasa yang jolim, tidak boleh. Sedangkan lawannya tadi apa? Qadariyah, Mu'tazilah, rasional dan anti qadar. Jadi kalau Qadariyah, Jabariyah mengutamakan usaha manusia, mendorong orang supaya semangat maju. Sedangkan Jabariyah sebaliknya, ya nggak usah repot-repot, tunggu takdir saja, gitu. Jadi tunggu takdir saja. Maka dalam sejarah Islam itu mengalami pasang surut. Ketika Qadariyah lagi maju, ilmu pengetahuan maju, teknologi itu maju karena orang didorong untuk semangat. Tapi ketika Jabariyah yang berkuasa itu jadi mundur ilmu pengetahuan dalam Islam. Karena orang semuanya pada menyerah, hanya menyerahkan semuanya pada Allah. Nah, maka dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah kedua-duanya salah. Madhab Ahlussunnah wal Jamaah mengambil tengah, yaitu wasatiyah. Bahwa dalam hal tertentu manusia diberikan ikhtiar usaha, makanya diperintah bekerja, diperintah berdoa, sakit diperintah berobat, kemudian jahil diperintah menuntut ilmu, miskin diperintah bekerja. Nah itu. Tapi dalam hal-hal tertentu manusia tidak bisa merubah takdir Allah yang telah jadi keputusan, telah menjadi qada. Kita telah dilahirkan jadi laki-laki. Jangan kita berpikir ingin jadi wanita. Kita ditakdirkan jadi wanita bukan keinginan kita, karena tiba-tiba lahir saja jadi wanita. Jangan kita protes ingin jadi laki-laki. Nah, jadi dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah itu dipadukan dua pendapat itu, sehingga manusia tidak jadi menyerahkan kepada takdir, tidak juga manusia disombong bahwa segala sesuatu hasil usaha manusia. Nah, ini madhab akidah. Sedangkan madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ini madhab fikih. Madhab fikih, umpamanya dalam fikih ini apa saja pembatal wudu itu, gitu. Itu dalam fikih. Maka satu fikih mengatakan, madhab fikih pembatal wudu itu adalah keluar air kencing, air seni, kemudian mani, madi, kemudian keluar haid, nifas, melahirkan, buang angin, kemudian bahkan bersentuhan laki-laki dengan wanita pun batal. Bahkan makan, minum makanan yang telah dimasak pun batal. Nah, ini satu madhab. Madhab yang lain mengatakan, oh tidak,
bersentuhan tidak batal. Jadi ada yang memasukkan bersentuhan batal, madhab lain tidak memasukkan. Itu perbedaan disebut dengan madhab fikih. Dalam fikih. Begitu pula dalam sholat. Dalam sholat itu termasuk, kalau rukun sholat semuanya hampir sama. Dimulai takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, ruku, sujud, sampai salam itu sama. Tapi kalau sudah sunnah-sunnah sholat jadi beda. Dalam madhab Syafi'i sunnah sholat, dalam sholat subuh ada tambahan yaitu kunut. Dalam madhab yang lain kunut bukan. Jadi beda dalam menentukan urutan sunnah sholat. Nah ini madhab fikih. Madhab fikih itu tidak merusak kepada akidah. Makanya dalam pandangan para ulama, seseorang dalam masalah fikih boleh saja dia mengikuti madhab yang ini, mengikuti madhab ini. Tapi kalau masalah akidah tidak bisa. Sekarang kali-kali ngikuti madhab Syiah gitu akidahnya, nggak boleh kalau akidah. Atau kali-kali ikuti madhab Khawarij gitu kan. Nah, kalau dalam madhab akidah tidak boleh, semuanya harus satu madhabnya, mengikuti madhab Ahlussunnah wal Jamaah, madhab Rasulullah, para sahabat, tabi'in yang telah digariskan. Umpamanya dalam madhab menghukumi orang berbuat dosa. Nah ini juga masuk madhab akidah. Dalam madhab Khawarij umpamanya, orang muslim berbuat dosa besar, meninggal dalam dosa besar itu kafir. Dan orang muslim yang berbuat dosa besar boleh diperangi. Nah ini dalam madhab Khawarij. Makanya mereka membolehkan hukum memberontak, boleh menjatuhkan penguasa. Ini dalam madhab Khawarij. Nah sedangkan kalau madhab Murji'ah, sebaliknya tidak boleh sama sekali mengkritik penguasa, mendemonstrasi penguasa, apalagi sampai menjatuhkan. Kalaupun dia menasihatinya, harus orang yang mampu menasihati dan harus sembunyi-sembunyi. Jadi tidak boleh sama sekali itu mengkritik sama sekali penguasa. Itu dalam madhab Murji'ah. Dan tidak boleh menghukumi orang berbuat dosa itu fasik, apalagi kufur, tidak boleh. Karena kita hanya lihat dohiriyahnya saja. Allah yang maha tahu isi hatinya, kita serahkan saja sama Allah. Harapan kita semoga dia tetap muslim. Nah jadi tidak pernah memvonis orang fasik, bid'ah, apalagi kafir keluar dari Islam. Nah sedangkan Mu'tazilah berpendapat kalau orang muslim berbuat dosa besar nanti tidak masuk surga, nggak masuk neraka. Di tengah-tengah, manzilatun bainal manzilatain. Nah itu kalau Mu'tazilah. Jadi itu madhab akidah. Dan Mu'tazilah sama dengan Khawarij dalam hal boleh menjatuhkan penguasa, memberontak penguasa. Nah tetapi madhab Ahlussunnah tidak. Bahwa tidak boleh memvonis orang muslim berbuat dosa besar kekafiran, kecuali benar-benar mengikrarkan kekemurtadan dan benar-benar melakukan perbuatan yang tidak bisa lagi ditafsirkan kecuali itu kafir, keluar dari Islam. Nah jadi madhab Ahlussunnah itu selalu berada di tengah-tengah, dalam moderat. Nah jadi itulah perbedaan madhab Asy'ariyah, itu madhab akidah, bukan madhab fikih. Kalau madhab fikih banyak, Imam Bukhari sendiri punya madhab fikihnya ya. Upamanya satu masalah saja dalam fikih itu ada madhabnya. Upamanya madhab tentang membaca Fatihah di belakang imam bagi makmum, ya kan? Itu saja ada berapa madhab. Ada madhab berpendapat makmum wajib baca Fatihah walaupun sudah mendengarkan bacaan imam. Ada madhab yang mengatakan kalau sudah mendengar tidak wajib membaca, justru wajibnya dengerin, ngikutin. Ada yang berpendapat bahwa kalau mendengarkannya itu lengkap, sempurna, tidak perlu membaca. Tapi kalau mendengarnya cuma sebagian, separuh, dia membaca sendiri, melengkapinya. Nah jadi ini disebut dengan madhab fikih.
Jadi madhab fikih tidak mempengaruhi kepada masalah akidah. Semuanya itu ahlus sunnah. Madhab yang 4 ini, imam-imam fikih yang 4 ini. Nah, ini yang berkaitan dengan pertama. Yang kedua, di dalam masalah Jumat, Pak ya. Jumat. Kalau Jumat dalam hadis Nabi, datang di gelombang pertama, pahalanya seperti berkurban dengan onta. Kedua seperti berkorban dengan domba, sapi. Yang ketiga dengan domba. Ketiga bahkan dengan ayam, kan gitu. Dengan keempat dengan domba ya. Kelima itu dengan ayam, bahkan dengan telur ayam itu ada. Dengan telurnya ada. Yaitu yang pas datang imam sudah naik mimbar. Nah, itu masih dapat hadiah seperti bersedekah dengan telur ayam. Tapi kalau datangnya sudah komat, nggak tahu itu seperti dengan bulu ayam mungkin. Malaikat sudah nutup catatannya. Nah, ini apakah itu berlaku dalam sholat berjamaah yang lain? Kalau dengan sholat berjamaah yang lain tidak ada hadis mengkhususkan begitu. Cuma disebutkan di dalam hadis-hadis sahih bahwa tidaklah seorang berangkat dari rumah ke masjid melainkan setiap langkahnya dihapuskan dosanya. Lalu dia duduk di masjid menunggu sholat, dicatat seperti orang melaksanakan sholat terus-menerus. Nah, sampai ia batal. Jadi orang yang datang ke masjid menunggu waktu sholat dicatat seperti orang yang sedang sholat terus-menerus. Walam yazal malaikatun tad'u lahu, dan malaikat tidak henti-hentinya mendoakannya. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, rahmati dia, ampuni dia, berikan sholawat kepadanya. Nah, itulah doa malaikat kepadanya. Itu berlaku untuk semua sholat. Tapi kalau untuk hari Jumat lebih lagi dari itu tadi, seperti orang yang berkurban. Dan yang terakhir berkaitan dengan, nah, bisikan antara setan dengan hawa nafsu kita di mana? Jadi syaitan masuk ke dalam kolbu manusia itu ada pintunya. Nah, bilik masuknya syaitan ke dalam kolbu itulah yang disebut dengan syahwat. Hawa. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah Muhammad itu berkata dari hawanya. Nah, hawa ini maksudnya hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah sifat-sifat negatif yang ada di dalam diri manusia sebagai bawaan penciptaan. Tiap orang lahir pasti bawa hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu kemudian menjelma menjadi syahwat. Jadi dari ambisi, dari keinginan, lalu menjadi syahwat. Syahwat itu ada syahwat biologis seperti cinta makanan yang lezat. Nah, ini sih syahwat biologis. Cinta minuman yang lezat, cinta pakaian yang megah, cinta kedudukan. Nah, ini bukan lagi biologis kalau sudah kedudukan, tapi huburi asa, yaitu ambisi. Itu juga bagian dari syahwat. Maka saya disebut dengan syahwat politik, kan gitu. Syahwat politik. Yaitu rasa ingin berkuasa untuk dihormati, dimuliakan orang, dipuji-puji orang, dibanggakan orang. Nah, ini disebut dengan ambisi. Al-hirs alal imaroh. Jadi ambisi terhadap kekuasaan. Kemudian syahwat seksual, yaitu cinta berzina, kelezatan seksual. Maka masuklah syaitan ini ke dalam syahwat itu, didoronglah untuk melakukannya di luar yang dihalalkan oleh agama. Berkuasa dengan cara yang tidak benar, yaitu dengan cara curang, menyuap, atau merebut, mengkudeta. Begitu pula berhubungan seksual dengan cara berzina, memakan harta yang haram, mencuri, kemudian melanggar hukum-hukum yang diharamkan Allah seperti makan babi, minum khamr, dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya adalah pintu masuknya syaitan dalam jiwa manusia yang disebut dengan al-hawa dan syahwat. Nah, hawa nafsu itu berupa angan-angannya. Nah, kalau syahwat itu berupa kelezatan-kelezatannya. Nah, manusia itu sebelum merasakan kelezatan, itu angan-angan dulu. Aduh, enak sekali ya kalau saya jadi penguasa. Nah, itu kan angan-angan, itu masih hawa. Lalu dikerjakan. Nah, ini sudah mulai jadi syahwat. Gitu.
waduh lezat sekali ya siang hari begini. Kalau makan sirup, makan es, padahal sedang puasa gitu kan. Nah ini masih berupa hawa, masih berupa angan-angannya. Disitulah masuknya syaitan. Ayo laksanakan kan gitu. Nah itu makanya kata syaitan, sesungguhnya wa ma kana li alayya min sultanin. Aku sebenarnya nggak punya kekuasaan apapun. Illa an da'autuhum, kecuali aku hanya mengajak mereka saja. Coba dilihat di dalam surah Ibrahim ya, surah ke-14 ayat yang ke-22. Di surah Ibrahim ayat 22. Nah, bagaimana itu syaitan ini memasukkan bisikannya ke dalam hawa nafsu manusia. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa ahlabtukum wa ma kana liya 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Berkatalah setan ketika nanti di pengadilan ilahi. Nah, di pengadilan Allah nanti setan akan berkata kepada manusia, Allah telah menjanjikan pada kalian janji yang benar. Aku pun menjanjikan pada kalian tapi janji yang palsu. Aku tidak punya kuasa atas kalian kecuali hanya membujuk saja. Tapi kalian mengikuti aku, kata syaitan. Fala talumuni walumu anfusakum, maka jangan salahkan aku. Salahkan saja diri kalian sendiri. Jangan mencelaku, celalah dirimu sendiri. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya. Aku tidak bisa menolong kamu, kamu pun tidak bisa membela aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku mengingkari tentang perbuatan kamu mensekutukan Tuhan sebelumnya. Inna dzalimina lahum adzabun alim. Nah, jadi kata setan, aku tidak punya kekuasaan apapun. Illa anda'utuhum. Nah, jadi membisik itu berlepas tangan tuh syaitan nanti. Nah, jadi itulah ilham-ilham setan dimasukkan ke dalam hati manusia. Nah, kalau manusia mengikutinya apalagi sengaja memuja setan, bisikan itu lebih kuat lagi, bahkan bisa ke telinganya. Maka ada orang bisa menerima bisikan langsung ke telinganya, bukan lagi di hati. Berarti hubungan dia dengan setan sudah sangat kuat. Seperti kita dibisikan malaikat kan cuma di hati. Kalau Rasul dibisikannya gimana? Langsung ke kupingnya, langsung menjelma. Nah, itulah perbedaan kita dengan Rasul. Sebagaimana perbedaan kita dengan tukang sihir. Kalau kita oleh setan cuma dibisikin di hati. Kalau tukang sihir, setannya ngebisikin ke hatinya. Nanti akan terjadi begini. Bahkan bukan dibisikin lagi, masuk ke dalam tubuhnya setan itu. Lalu berkata-kata atas nama setan. Nah, itulah bedanya bisikan setan, tukang sihir dengan wahyu Allah kepada para nabi. Dan kita yang bukan nabi, bukan tukang sihir kan gitu. Jadi persis, maka kedudukannya bisikan syaitan ke dalam hati manusia bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat orang mengikuti ajakannya. Semakin diikuti, bahkan dipuja oleh dia, syaitan semakin dekat kepada dia, bahkan memberikan inspirasi-inspirasi kejahatan luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali kajian kita pagi hari ini. Yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kedua impan saya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semuanya. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.